Selanjutnya, kita akan bahas tentang kenaikan titik didih. Nah, berdasarkan diagram 3 fasa, bahwa dengan adanya zat yang terlarut atau sesuatu yang kita masukkan dalam pelarut akan menyebabkan terjadinya perubahan titik didih. Ya, titik didihnya akan terjadi kalau kita perhatikan ke sini. Oke. Saat dia di sini, ini titik untuk pelarut murni. Artinya hanya pelarut murni tanpa ada tambahan yang lain. Saat diberikan sesuatu, terjadi pergeseran di sini. Dia bergeser ke kanan. Artinya kalau ke kanan, ke sumbu X positif sehingga bernilai positif. Artinya semakin naik. Nah, besarnya pergeseran dari garis titik ini ke titik ini sama dengan ini. Ini disebut dengan perubahan titik didih. Delta point bolt. Nah, ini titik didih pelarut, ini titik didih larutan. Sehingga titik didih pelarut awalnya, ini titik didih larutan akhirnya. Jadi seperti itu, kita pahami dulu. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb dengan konsentrasi molal atau M dari larutan sehingga bisa kita nyatakan dengan rumus delta TB sama dengan Kb dikali M. Tetapi untuk kita, supaya untuk mempermudah kita mempelajarinya, B-nya kita ganti dengan D. Delta TD titik didih, perubahan titik didih merupakan konstanta ini tetapan kenaikan titik didih Kd dikali dengan M molalitas. Di mana titik didih larutan merupakan titik didih pelarut ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih Tb sama dengan Tb 0 ditambah perubahan. Jadi titik didih akhir merupakan titik didih pelarut murninya ditambah dengan perubahan dari titik didih itu sendiri. Oke. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan rumusnya M kecil, kan kita ketahui adalah mol dikali 1000 dibagi dengan P, sehingga ini bisa kita tuliskan delta TB dari rumus yang ini merupakan Kb dikali M. Boleh juga kita tuliskan M ini kita substitusikan dengan ini, sehingga delta TB sama dengan Kb yang dikali dengan N dikali 1000 per P. Nah, perhatikan. Perhatikan bagaimana hubungan antara tiap kolom tabel ini. Ini air, titik didihnya 100, nilai Kb-nya 0,52. Nah, saat konsentrasi zat larutnya 1 molal, terjadi kenaikan titik didih 0,52, berubah menjadi 100,52. Benzena, titik didih awalnya 80, nilai Kb-nya 2,53. Nah, berarti ini kan kita kalikan saja. Ini kali ini 0,52. Ini kali ini dapatnya 5,6. Nah, ini kita kali dengan ini dapatnya ini. Sehingga dapat kita simpulkan untuk pelarut zat apa saja X itu titik didihnya Tb yang dikali dengan Kb-nya. Ya, maaf, ini titik didihnya, titik di awalnya berapa? Ini nilai ketetapan titik didihnya dikali dengan konsentrasi zat terlarutnya, ini dikali ini, maka akan terjadi penaikan sebesar ya, M dikali Kb. Hasil akhirnya adalah ini awal ditambah dengan perubahan yang ada yang di sini, sehingga dapatlah rumusnya adalah ini.
Jadi seperti itu.